yang sudah mempertemukan kita. Maka dari itu kita berdoa, lalu kita baca firman-Nya, dan sedikit kita kenal walaupun secara sepintas, tapi nanti dalam waktu-waktu di ruangan ini kita bisa lebih kenal lagi. Ya, biar ini ikatan kita mungkin kuat. Yang mengikat kita adalah darah Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Siapakah kami ini sehingga Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk saling menguatkan dan saling diteguhkan oleh firman-Mu. Kami dalam ladang yang sama melayani-Mu melalui penginjilan pelayanan anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami berada di tempat ini, Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang menolong kami, baik kami yang datang sebagai peserta, kami yang juga membagikan sharing. Kami juga dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Tangan-Mu yang berlubang paku itu kuatkan kami semua. Supaya kami tetap setia, disegarkan, dikuatkan, diarahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Dan Engkau berikan kami kesempatan ini. Tentu Engkau punya maksud supaya kami semakin teguh melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali. Tolong teman-teman kami Tuhan Yesus yang dalam perjalanan. Kami yang ada di sini juga teman-teman yang sudah mengikuti lewat Zoom, Tuhan juga berkati. Beri kami hati yang gembira dalam mengikuti rangkaian perjalanan pelajaran sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Gembala kami yang baik, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Kita mau menyanyi dulu satu nyanyian ya, satu nyanyian. Kita nyanyikan bersama-sama, tapi ini karena kan waktu kita sangat terbatas nih di tempat ini. Jadi saya mau ngajarkan nih nyanyian baru. Sekaligus kita belajar. Lagunya ada di sini, bisa kelihatan. Boleh balik sedikit. Ini perlengkapan senjata Allah yang kita perlu miliki sebagai orang percaya, guru-guru sekolah minggu. Ya, yang ada di tempat ini, kita semua suka nggak suka, kita ini prajurit siapa? Prajurit Kristus. Komandan kita bukan ketua majelis di gereja, bukan, Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ngambek-ngambek, jangan kita nggak mau lagi ngajar, jangan. Kita melayani Tuhan Yesus yang hidup. Ya, itu kita punya komandan. Nah, kita nyanyi lagunya begini. Inilah aku prajurit Kristus, berdiri tegap dan waspada selalu, siap gerak. Nah, berdiri kita semua kalau gitu ya. Nah, nanti kata aku, kalau berikutnya, saya akan tunjuk, sebut nama, semua akan sebut nama. Misalnya, inilah Novita, sebut semua. Novita gitu ya, sambil kita kenal. Tapi ini kita belajar lagunya. Inilah aku, prajurit Kristus, berdiri tegap dan waspada selalu. Siap gerak! Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Dengan rela hatiku beritakan Injil, hadapi segalanya dengan iman. Ku pakai ketopong keselamatan, pedang roh doa setiap hari. Siap gerak. Nah, gitu lagunya ya. Sudah gampang kan? Oke. Nah, kita nyanyikan sekarang saya mulai main tunjuk. Inilah aku, prajurit Kristus. Inilah Novita. Inilah Novita. Prajurit Kristus. Inilah Ellen. Inilah Ellen. Prajurit Kristus. Inilah Erna. Inilah Erna. Prajurit Kristus. Elisa. Inilah Elisa. Prajurit Santi. Inilah Santi. Prajurit Ken. Inilah Ken. Prajurit Kris Igrea. Inilah Igrea. Prajurit Kristus Jenny. Inilah Jenny. Prajurit Kris Yoke. Inilah Yoke. Prajurit Ernest. Inilah Ernest. Prajurit Kris Ken, yang sana juga Ken. Itu inilah Ken. Prajurit Kristus Arsito. Inilah Arsito. Prajurit berdiri tegap dan waspada selalu. Siap gerak. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbagi
Sirahkan ke Aku dengan hati ku beritakan Injil, hadapi segalanya dengan iman. Ku pakai ketopong keselamatan, pedang roh dan doa setiap hari. Siap, gerak. Nah, tepuk tangan prajurit Kristus ya. Silakan duduk lagi. Nah, jadi kita ini sebenarnya prajurit. Kalau prajurit saya kan tinggal di kompleks prajurit ya. Selalu pakai seragam. Nggak ada tuh prajurit lari-lari nggak pakai, dia pakai seragam lengkap. Anak-anak sekolah minggu kita harus pakai seragam. Kita juga harus pakai perlengkapan itu. Saya waktu bikin ini, waktu membuat ini, saya merasa saya belajar Tuhan. Kadang-kadang kita jalan ini berani-berani, kita sok-sokan, kita pakai otak kita nggak pakai iman kita nggak pakai cara Tuhan tapi cara kita. Kita ini punya cara kan untuk mengatasi sesuatu, tapi Tuhan mau kita pakai cara Tuhan. Hari ini ayat hafalan kita itu adalah kita buka Efesus sebagai renungan pagi ini. Sebelum kita memulai semuanya, kita satukan hati dengan kita melihat firman Tuhan, Efesus pasal 6. Jangan lupa tadi ya yang online tadi, inilah Ella, inilah Ferry, Ligia, Nursam, Yusmin, prajurit Kristus juga mereka ya. Jangan sampai kelupaan mereka juga. Kita juga, mereka juga walaupun jauh ya. Walaupun jauh kita jadi pisahkan jarak mungkin ribuan kilometer, tapi kita sama-sama prajurit Kristus ya. Ella, Ferry, Lydia, Nursam dan Yusmin. Nah, kita lihat sama-sama Efesus 6 ayat 10, ayat hafalan kita hari ini. Akhirnya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kita ini sedang ada di ladang yang Tuhan utus kita di mana kita berada. Ada yang melayani anak kecil, ada yang melayani anak tengah, ada yang anak remaja, ya. Sama-sama kita ini belajar. Dan dia mau kita menggunakan kekuatan dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau, supaya kita bisa kuat bertahan. Baik teman-teman yang Zoom juga via Zoom, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Supaya kita bisa hadapi dunia ini kan makin lama makin membingungkan. Toh kadang-kadang kita dapat perlakuan, guru sekolah minggu juga terkadang dapat nggak perlakuan yang tidak mengenakan? Ada? Adanya keras berarti ada juga yang kadang-kadang di Zoom juga ada kan mengalami kadang-kadang jenuh, kadang-kadang kehabisan ide, kadang-kadang kehabisan duit juga kadang-kadang. Gimana caranya ini? Mau beli karton aja kadang-kadang susah, gimana caranya ya? Tapi semangat itu kita harus kuat di dalam Tuhan. Nah, renungan kita ini menguatkan kita semua. Kamu ini tentunya kita yang sudah percaya, yang Tuhan ini sudah dalam hati kita. Ya, yang Tuhan Yesus sudah di dalam hati kita, karena di dunia ini cuma ada dua kelompok, orang yang percaya dan yang tidak percaya. Cuma dua. Tidak ada golongan ketiga. Dia percaya atau nggak percaya. Kalau dia sudah percaya Tuhan Yesus, kita harusnya Tuhan minta kamu kuat. Contoh ini saya sengaja pasang ini biar kita lihat. Anak ini tadinya dia, gambarnya ini dia tidak ada perlengkapan. Seperti ini nih anak sekolah minggu kita. Terkadang ya. Kita biarkan dia lari. Oh yang penting dia bajunya bagus, sudah hafal ayat. Yang penting itu sudah aman kok. Hati-hati. Perlengkapan ini perlu diajarkan. Karena malas, iri hati melawan orang tua, ketagihan, pornografi, egois. Itu datang tiap hari. Tidak diundang pun datang. Jadi dia harus ada perlengkapan. Yang punya kita, Yesus sudah kasih kita perlengkapan. Allah Bapa kasih bilang, kau kuat anakku. Kuat dan kuat. Yang memberitakan juga di sini juga ada pengajar-pengajar. Kita juga belajar. Ibu Yoke, Bapak Ernest, Pak Igrea, juga Ibu Jenny. Kita semua belajar. Mari selamat datang. Mari silakan. Mari. Kita sambut dulu teman-teman kita. Kita muji Tuhan ya. Selamat datang. Wah ada anak. Waduh senang sekali. Selamat datang Nak. Senang sekali. Maaf terlambat. Enggak apa-apa. Mari. Ya.
Boleh langsung ambil minum dulu jauh-jauh pasti Pak. Mari Pak, selamat Pak. Pak minum-minum ya, minum langsung ya. Nah, nggak apa-apa, senang kita bisa datang. Ada kelompok yang kecil, ada yang sudah lansia, berarti segala usia ada di sini. Mm-mm. Mari, mari. Mm-mm. Sini juga boleh. Di sini aja boleh depan. Kita menghadap sini nanti kita. Nah, boleh, boleh Bapak. Kalau mau minum-minum dulu boleh. Sambil minum nggak apa-apa. Boleh minum dulu. Iya, tak apa-apa, Bapak. Kita senang sekali. Bapak menjadi penyemangat buat kita semua. Bapak aja mau datang, kan? Ya itu semangat. Ini Tuhan ini nggak kebetulan. Kita bisa maaf, Bapak namanya siapa, Pak? Bapak? Bapak Mesak. Tuhan kirim kemari menjadi kekuatan juga buat kita. Bapak Mesak aja semangat ya. Kita juga harus semangat. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Itu yang penting. Ini namanya tadi ini Bu, soal boleh tolong tempel nanti. Yang belum ada bilangnya namanya siapa nanti saya bikinkan. Tolong Arsito Bekasi bagi teman-teman yang belum ada namanya. Jadi kami ini pagi ini ya dari Liter Cross Indonesia dan dari Persekutuan Evangelisasi Anak-anak Timotius namanya ya. Jadi kita ini Timotius tuh ada melayani anak-anak dan juga lansia. Karena dua-dua kelompok ini mau sederhana. Nggak usah yang rumit-rumit ya kan. Dunia sudah begitu rumit. Jadi yang sederhana dan firman Tuhan itu ternyata Tuhan berkomunikasi dengan berbagai macam cara. Supaya kita orang mengerti. Bukan supaya kita hebat. Bukan supaya kita ngerti kita. Oh ya terima kasih Tuhan. Ya saya ini baru merawat suami saya 2 tahun sakit toh. Tapi kekuatan yang dari Tuhan membuat kita kuat. Suami saya sudah meninggal bulan Januari yang lalu. Tapi ketika dia sakit itu, dia punya pengharapan, dia punya iman bertumbuh luar biasa. Jadi nggak ada alasan kalau kita lagi sakit atau gangguan kesehatan, terus kita menyerah. Tuhan bilang tadi apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi guru sekolah minggu, kekuatan itu dari Tuhan. Terutama kekuatan apa? Bukan cuma bercerita, bukan cuma menyanyi hafal ayat. Beritakan Injil. Itu perlu. Nanti sebentar atau sepanjang hari ini kita akan melihat bagaimana kita mengkomunikasikan Injil. Bagaimana kita mengkomunikasikan Injil lewat cerita yang kita sampaikan. Bagaimana mengembangkan kreativitas kita. Tentunya dalam satu hari ini tidak semua kita bisa lakukan. Tetapi minimal ada yang nempel di hati, di pikiran kita, aku harus kuat. Kuat di dalam Tuhan ini. Melayani ini bukan hal yang mudah, tapi bisa. Saya bisa hadapin ini. Ya, jadi kita nyanyikan lagi sekali lagi buat teman-teman juga yang baru datang tadi kita nyanyikan ya. Yang sudah bisa boleh menyanyi lebih keras ya. Nah, inilah aku prajurit Kristus berdiri tegap dan waspada selalu siap gerak berikat pinggangkan kebenaran maju sirahkan keadilan dengan rela hatiku beritakan Injil. Hadapi segalanya dengan iman. Ku pakai ketopong. Pedang roh dan doa setiap hari. Siap gerak. Jadi ini perlengkapan harus kita pakai setiap hari. Berikat pinggangkan kebenaran yang tadi kan. Memberitakan Injil. Jadi anak ini terlindungi. Perlengkapan sudah diberikan Allah. Tapi kita kadang-kadang guru sekolah minggu lupa menyampaikan ke anak-anak. Jangankan anak-anak kita sendiri sering lupa nggak? Kalau kita ada masalah, ujiannya adalah kita pakai nggak itu perlengkapan. Kalau kita pakai, apapun itu hadapi dengan iman. Tapi nggak kelihatan Tuhan. Kan kalau iman itu kan kita percaya waktu belum lihat, tapi nggak kelihatan. Tapi kita harus percaya Tuhan ada. Karena Allah begitu mengasihi kita. Ya Allah begitu mengasihi kita. Walaupun terkadang dalam kuliah, dalam pendidikan, dalam kehidupan rumah tangga banyak sekali asam garam, banyak pergumulan. Tapi apapun itu Tuhan bilang, hendaklah kamu kuat. Hendaklah Erna kuat. Hendaklah Ken kuat. Hendaklah Ibu Selfie ya, kuat di dalam Tuhan.
Bapak Mesak kuat di dalam Tuhan. Kekuatan ini nggak ada di apotik. Kekuatan ini dari Tuhan. Kekuatan dari hati, dari iman. Nah, ini renungan kita pagi ini ya. Sebentar lagi kita akan lanjut. Nah, hari ini yang akan mengajar kita ini, saya juga sama-sama belajar. Nah, itu ada Samuel, ada Pak Igreang, ada Ibu Jenny, Ibu Yoke, Bapak Ernest. Banyak sekali ya. Tapi kita biar dikit-dikit kita boleh paling tidak terbuka wawasan kita. Oh, ternyata gitu kan. Kita berharap kita pulang ini bukan langsung semuanya kita bisa bikin. Pasti kita bisa kembangkan. Ada yang menempel. Toh, walaupun dikit, oh ternyata saya juga bisa. Oh, saya pakai begini bisa. Kami akan ada perlihatkan sedikit. Kebanyakan di sini alat peraga ada digital. Pak Igri akan sampaikan nanti soal digital. Tapi banyak yang manual, yang bikin-bikin sendiri, sederhana, jelas gitu kan. Nah, nanti ruangannya kita akan pakai di sana. Ruangan Ibu Yoke juga, Samuel di sebelah sana. Lalu ada juga di atas. Kalau bisa ke atas, ada di atas juga sebentar. Nanti kita ikut aja aturannya. Jadi kami sekarang semua juga akan dapat ini, traktat ini semua sudah dapat? Sudah, nanti ada pelajarannya soalnya. Ini ayat hafalan juga. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dibagi ya. Apa? Dua. Nah, nanti dibagi, tolong dibagi juga. Nah, tolong dibagi dan tolong absennya diisi ya. Absennya nanti diisi menjadi sahabat. Jadi kita berharap sih pertemuan tidak hanya sampai di sini. Kita berharap waktu kemudian kita juga bisa bertemu lagi dan kita atur waktu lagi sehingga apa-apa yang mungkin kita boleh sharing. Aku punya ini, kita berbagi. Ya toh? Punya pengalaman dengan anak-anak, nanti bisa diisi. Yang belum isi nanti isi ya sebentar ya. Karena kita akan lanjut dulu, kita upayakan bisa on time. Apa yang kita rencanakan itu bisa bisa kita penuhi. Nah, saya punya alat peraga kecil. Yesus sahabat ini buat anak. Idenya adalah satu lembar kertas. Ya, satu lembar kertas nih. Kita tulis sedemikian rupa. Satu lembar toh, kelihatan tidak berarti cuma satu lembar. Kita lipat dua begini. Terus kita lipat lagi begini. Pokoknya dilipat-lipat. Lalu menjadi sebuah nyanyian. Kalau buat anak ini bawa pulang, dia bisa ceritakan, habis sekolah minggu dia bisa ceritakan ke temannya, ke mamanya di rumah. Pak, aku tadi diajarin begini, gitu kan? Nah, kalau kita ini bukan untuk yang kelompok besar, tapi lagunya itu pernah dengar? Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasihmu, sahabat dan Tuhanku, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu, ku kan ingat selalu, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu, Yesus sahabat dan Tuhanku. Nah, teknik ini bisa kita nanti kita dapat satu orang satu bawa pulang, tapi nanti diwarnain sendiri, dikopi lagi, dikembangkan sendiri. Oh, begini caranya. Bisa bikin sendiri gambar-gambar gitu kan. Nah, saya serahkan kepada Samuel. Sudah? Oke.